Banyak yang bilang umur iPhone itu cukup panjang. Bahkan kalau kita perhatikan harga second-nya, dia masih cukup tinggi ya, jadi nggak terlalu jatuh lah. Salah satu alasannya itu karena katanya performanya masih bagus lah, walau HP-nya udah lama. Salah satu yang menarik adalah di tahun ini ya, iPhone 7 yang umurnya itu sudah 4 tahun sebetulnya. Tapi apakah iPhone 7 ini masih bisa keep up dengan mainin game-game terkini di tahun 2020 ini? Mari kita tes performanya di video ini. Yang pertama, mari kita tes game Asphalt 9. Ternyata di iPhone nggak ada settingan grafis ya, jadi otomatis saja. Langsung aja kita main dan beginilah performa Asphalt 9 di iPhone 7. Ternyata performanya masih oke. Kalau di mata saya sih rasanya masih dapet lah 30 fps. Walau memang sepanjang game tuh nggak mulus-mulus banget sih. Masih suka nemu lag dikit-dikit mah. Tapi masih dalam batas wajar dan nggak terlalu mengganggu permainan. Jadi overall masih oke banget main Asphalt 9 di iPhone 7 ini. Pas saya tes lagi pakai Game Bench, saya sih bisa dapetin median FPS di angka 32 fps. Ini masih oke lah ya, nggak kalah sama HP Android kelas menengah sekarang. Game kedua yang saya mainin adalah Pro Evolution Soccer atau PES 2020. Settingan grafis saya pilih ke yang paling tinggi dengan frame rate maksimal ke 60 fps. Langsung aja kita tes. Ternyata performanya masih di atas ekspektasi saya. Kelihatannya tuh cukup mulus. Feeling saya frame rate ada di angka di atas 30 fps lah. Kemungkinan high frame rate mah dapat kayaknya ya. Sekitar 50 fps gitu mah kayaknya dapat ini. Nah, pas saya tes pakai Game Bench, angka median FPS-nya yang didapat itu 46 fps. Ini sudah tergolong bagus ya. Soalnya beberapa HP Android kelas menengah sekarang ada yang mentok di 30 fps ingat saya. Game ketiga yang saya coba adalah NBA Now. Game ini nggak ada settingan grafis, jadi langsung aja kita main. Game ini tuh cukup simple. Awalnya saya kira game ini bakalan enteng, ternyata pas main nggak juga ya. Untuk performanya sendiri kelihatannya standar aja. Maksudnya standar itu frame rate ada di angka kurang lebih 30 fps lah kalau saya perhatikan ya. Di mata saya ini, penilaian dari mata saya tapi. Jadi masih sangat playable dan cukup smooth walau memang nggak dapet high frame rate. Tapi masih nyaman banget ya main game ini. Pas saya tes pakai Game Bench, bisa dapat median frame rate di angka 29 fps. Oke, game selanjutnya yang saya tes adalah Black Desert Mobile. Pertama saya set grafis ke yang paling tinggi atau rata kanan dulu. Nah, kelihatan kalau game ini tuh termasuk game berat ya. Grafis dan efeknya kelihatan intensif banget. iPhone 7 ini sanggup gak handle game ini? Ternyata di settingan rata kanan ini masih sanggup. Memang gak kelihatan smooth banget gitu ya. Tapi ini masih tergolong lumayan smooth lah. Walau memang gak terbebas dari frame drop. Kelihatan kok kalau masih ada dikit-dikit frame dropnya. Tapi menurut saya masih nyaman banget. By the way, ini sebetulnya kalian banyak yang request tes gaming ini di Android ya. Cuman di Android saya nggak nemu dan saya iseng main ke App Store dan udah ada di sini. Oke, terus di tengah permainan saya turunin dikit settingan grafisnya. Ternyata ada improvement ya. Kelihatan kalau frame rate-nya tuh lebih mulus lagi dibandingkan yang tadi. Hampir dapetin high frame rate lah kalau ini. Dan segini aja udah bagus sih menurut saya untuk HP berumur 4 tahun. Tapi di tengah game dia tiba-tiba menurun FPS-nya, jadi sama kayak tadi. Nah, memang iPhone 7 itu gampang banget panas kalau main game. Mungkin karena itu juga jadi dia nge-throttling dan nurunin performa gamingnya. Tapi masih oke lah, masih sanggup mainin game ini. Pas saya coba pakai Game Bench, di settingan rata kanan tadi dapat 29 fps, sedangkan pas saya turunin dikit dapat 39 fps.
Game kelima yang saya tes adalah Honkai Impact 3. Saya coba main di settingan grafis rata kanan atau quality. Mari kita tes. Pas main ternyata masih oke banget ya. Di mata saya sih ini kelihatan smooth. Ada frame drop tapi nggak banyak lah. Performanya cukup bagus dibandingkan kebanyakan HP Android kelas menengah sekarang. Terus pas saya turunin grafis ke medium, nggak berbeda jauh dengan settingan rata kanan tadi. Pas saya pakai Geekbench sih dapat median FPS di angka 37 fps untuk settingan rata kanan dan 42 fps untuk settingan medium. Oh ya, pas main sambil nyalain Geekbench sih ternyata performanya menurun ya. Jadi nge-lag-nya banyak banget gitu. Jadi mungkin bener perkiraan saya kalau pakai Geekbench buat ngukur FPS, kemungkinan berpengaruh sama performa gamingnya. Selanjutnya saya main game PUBG, salah satu game yang populer saat ini. Di settingan awal, HP ini masih dapat ke yang paling tinggi. Terus saya coba ke setting ya. Di settingan grafis smooth dan balance, dia tuh bisa dapat frame rate hingga ultra. Belum bisa ke ekstrim sayangnya. Terus di grafis HD dan HDR bisa sampai ke high aja ya. Oke, saya coba main di HD high dulu. Pas main performanya sih masih oke. Di settingan ini tuh grafisnya memang bagus, tapi harus ngorbanin frame rate sedikit. Frame rate high ini masih oke lah, bisa dapetin 30 fps kalau di mata saya. Walau ada frame drop dikit-dikit pas permainan berjalan. Terus settingan HD dan HDR itu pas saya tes performanya kurang lebih sama ya. Nah, saya coba sekali lagi nih di settingan balance dengan frame rate ultra. Di sini kelihatan lebih mulus dibanding tadi. Terus settingan ultra itu biasa maksimalnya dapat di angka 40 fps. Feeling saya dapat lah ini 40 fps, walau mungkin ada drop dikit-dikit. Kalau kalian nggak pentingin grafis, yang penting smooth sih, main di settingan ini aja. Nyaman kok. Kecuali mungkin kalau udah kebiasaan main di ekstrim ya. Jadi berasa kurang nyaman aja kalau udah kebiasaan ekstrim. Saya tes pakai Geekbench, pas di settingan HD dapat di angka 27 fps. Sedangkan di balance dapat di angka 34 fps. Tapi memang pas pakai Geekbench performanya kerasa menurun ya. Jadi rasanya kurang bisa dijadikan patokan juga. Game ke-6 yang saya coba adalah Call of Duty Mobile yang juga populer saat ini. Salah satu game favorit saya lah. Pertama, saya coba di settingan grafis very high, di mode frontline dulu. Ternyata pas main, performanya tuh cukup mengejutkan saya. Di mata saya sih udah smooth ini, walau mungkin belum super smooth banget ya. Tapi udah nyaman banget mainnya. Ingat, HP ini umurnya udah 4 tahun. Pas saya turunin ke high, performanya tuh tambah bagus. Saya sih yakin banget di settingan ini dapet lah high frame rate. Oh ya, kalian tonton video ini minimal di 720p 60 fps ya, biar lebih kelihatan dikit lah performa aslinya gimana. Pas saya tes pakai Geekbench sih di settingan very high dapat 44 fps. Terus di settingan high dapat median fps di angka 49 fps. Tapi inget ya, saya nggak yakin ini akurat, soalnya pas main tanpa nyalain Geekbench terasa lebih smooth dan nggak nge-lag kalau dibandingin pas saya nyalain Geekbench-nya. Abis itu saya coba main mode Battle Royale dengan settingan very high dulu. Di settingan ini kelihatan ada penurunan ya dibandingkan pas mode frontline tadi. Memang grafis yang ditampilkan bagus banget, tapi frame rate-nya cukup pas-pasan. Tapi masih lumayan playable lah.
Feeling saya ada di angka 24-30 fps dan stabilnya masih di bawah 30 fps. Kadang sih suka nemu lag dikit-dikit juga, tapi masih not bad lah. Untuk settingan high masih agak mirip, tapi lebih mendingan lah dibandingkan very high tadi. Feeling saya stabil di angka 30 fps. Kalau di grafis medium, saya turunin ke medium nih, kelihatan lebih smooth sedikit ya dibandingkan yang high tadi. Feeling saya sih ada di atas 30 fps, mungkin 30-40 fps, tapi saya agak ragu stabilnya di 40 fps atau bukan. Oh ya, untuk baterai sih performa iPhone 7 ini jangan diharapkan lah ya. Punya saya, yang saya pegang ini iPhone 7-nya juga udah lama. Battery health-nya udah 80% maksimalnya. Saya main 3-4 game COD aja dari hampir full nih, jadi tinggal sekitar 60%. Jadi kalau kalian intensif main game, mending cari yang iPhone 7 Plus aja, karena baterainya lebih besar dan lebih nyaman juga ya main game ya di layar yang lebih besar daripada main di layar kecil. Tapi kalau ambil second juga saya nggak bisa jamin performa baterainya bakalan bagus ya. Terakhir saya tes main game baru yaitu Shadowgun War Games. Pertama saya set grafis ke rata kanan yaitu ultra high dengan limit framerate ke 90 fps. Oke, jadi grafis game ini tuh kira-kira mirip Apex Legends, tapi mode permainannya bukan Battle Royale ya. Dia Team Deathmatch atau kurang lebih mirip sama mode Frontline di COD Mobile lah. Kalau yang biasa saya tes kan Shadowgun Legends ya. Gamenya FPS juga tapi lebih ke adventures, action adventures. Kalau ini enggak, ini lebih ke multiplayer gitu. Mungkin memang mau saingin COD Mobile ya yang lagi populer banget saat ini. Di settingan ultra high, pas saya tes terasa lumayan smooth sih. Kayaknya ada di angka 40-an fps, walau kadang terasa turun ke 30 fps. Nah, kalau saya ganti ke settingan grafis medium, terasa smooth banget permainannya. Saya tuh yakin banget ini udah dapat high frame rate ya. Dan yang penting juga stabil banget. Oh ya, terus speaker dan vibration motor dari HP ini juga bagus. Misalnya kalau kita lagi main game Battle Royale nih kayak PUBG atau COD Mobile, yang mode Battle Royale-nya, kita tuh bisa denger suara langkah kaki dengan jernih banget gitu. Jadi kalau ada musuh mendekat tuh kedengeran banget. Terus vibration motornya juga asik sih, keren sih. Jadi pas misalnya ada kendaraan lewat nih main COD Mobile, ada kendaraan lewat atau dia nembak tuh kayak layarnya ada bergetar dikit gitu, ada vibrationnya. Jadi pengalaman main gamenya tambah asik. Oke, kesimpulannya gimana? Apakah di tahun 2020 ini iPhone 7 masih bisa keep up mainin game-game terkini? Secara mengejutkan, masih banget. Bahkan pas saya main COD Mobile, dia masih smooth ya. Walau agak keteteran pas main mode Battle Royale-nya. Tapi nggak apa-apa. Tinggal kita set ke medium udah jadi lumayan playable lah. Ingat ya, iPhone 7 ini walaupun HP lama, tapi dia tuh tergolong HP flagship. Terus chipsetnya juga Apple A10 Fusion masih tergolong powerful untuk saat ini nih. Termasuk GPU-nya dan RAM-nya walaupun 2GB masih bisa lah main game-game berat. Cukup lah. Terus yang penting juga fabrikasinya tuh udah 16 nanometer, jadi menurut saya udah aman lah. Paling yang bikin kecewa itu adalah performa baterainya ya. Paling kalau kalian mau ambil yang 7 Plus, baterainya lebih gede. Terus kalau kalian beli second, saya nggak bisa jamin baterainya bisa bagus atau enggak gitu. Oke, itu dia kesimpulan untuk performa gamingnya. Kalau yang lainnya kayak kamera, apakah kalian penasaran untuk saya bahas atau gimana? Atau sektor-sektor lainnya juga gitu, saya bikin segmen hunting atau review ya di tahun ini.
Kalian komen aja di bawah, mungkin kalau banyak yang tertarik akan saya pertimbangkan untuk bikin, termasuk terutama kameranya. Saya juga sebetulnya agak penasaran sih, apakah kameranya masih bisa dibilang bagus untuk tahun ini gitu. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.